Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan perjalanan spiritual yang terdahsyat yang pernah dialami oleh makhluk di muka bumi ini. Perjalanan yang tidak bisa diukur dengan alat teknologi secanggih apapun. Perjalanan malam hari yang dimulai dari Masjidil Haram yang berada di Arab Saudi menuju Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa yang bertempat di Palestina hanya dilakukan dalam waktu semalam. Padahal saat itu perkembangan teknologi belum secanggih hari ini. Banyak sekali kisah-kisah menarik seputar perjalanan Nabi, dari mulai kendaraan yang dipakai oleh Nabi yang dikenal dengan buruk. Bagaimana wujudnya? Bagaimana bisa ia terpilih menjadi kendaraan yang membawa makhluk paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapakah buruk itu? Lalu bagaimana kisah di tengah perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha? Apa saja yang ditemui Nabi? Rintangan apa saja yang dilalui? Semuanya merupakan kisah yang menarik yang patut disimak oleh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Selain itu, bagaimana kronologi awal mula perjalanan Isra dan Mi'raj? Apa saja yang menarik di dalamnya? Semuanya akan dibahas secara detail dalam pengajian kitab Qissatul Mi'raj ini. Selamat mengaji dan menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan ngaji kitab ini kita bisa semakin paham kisah Isra Mi'raj, dan ini nanti jadi bekal kalian yang jadi mubaligh, yang jadi kiai, yang jadi bunyai. Jangan sampai nanti pas pulang disuruh ceramah di acara Isra Mi'raj nggak ngerti apa-apa. Kalian taunya Isra Mi'raj pokoknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Taunya cuma itu doang. Kejadian yang menariknya nggak tahu. Nah, ini mubalighnya nanti namanya mubaligh kalender. Tahu mubaligh kalender? Mubaligh kalender itu mubaligh yang dalilnya ngambil dari kalender. Di kalender Islam itu kan kalender pondok atau kalender apa gitu ya, ada cuplikan hadis, ada pendapat ulama, ngambil dari situ jadi bahan ceramah. Namanya kiai kalender ya. Kalian harus jadi kiai yang kiai kitab beneran. Jadi ada dalilnya, ada dasar. Sudah dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bainaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hajari indal baiti muttaji'an. Bainaman Nabiyyu di suatu waktu bermula Nabi. Bainaman Nabiyyu di satu waktu bermula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari itu fil hajari di dalam hijr Ismail. Itu fil hajari di dalam hijr Ismail, batu di mana Nabi Ismail itu membangun Ka'bah. Itu ada di sampingnya Ka'bah pas, yang bentuknya itu batu. Di situ ada peninggalan posisi Nabi Ismail itu sedang berdiri membuat atau membangun Ka'bah bersama ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Suatu hari Nabi Muhammad lagi ada di situ di Hajar Ismail. Lagi ngapain Nabi Muhammad? Ingdal baiti, di sisi Baitullah.
Ingdal baiti di sisi Baitullah, ingdal baiti di sisi Baitullah, muttaji'an halnya tidur miring. Muttaji'an halnya tidur miring atau dalam keadaan tidur miring. Baina rojulaini, di antara dua laki-laki. Baina rojulaini, di antara dua laki-laki. Jadi suatu ketika sebelum Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad sedang tiduran miring di sisi Ka'bah. Di sisi Ka'bah, tepatnya di Hijr Ismail, lagi tiduran. Diapit sama dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki itu siapa? Dua orang laki-laki itu, laki-laki yang pertama itu pamannya, yaitu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah pamannya Nabi, itu ada di sebelahnya Nabi. Satu laginya itu anaknya pamannya Nabi. Anaknya pamannya Nabi berarti siapanya Nabi? Anaknya pamannya Nabi, berarti sepupu. Sebelahnya pamannya Nabi, sebelahnya itu sepupunya Nabi, sama-sama lagi tiduran. Pamannya Nabi namanya Hamzah, sepupunya namanya Ja'far bin Abi Thalib. Abu Thalib itu pamannya Nabi. Abu Thalib punya anak namanya Ja'far, berarti Ja'far itu sepupunya Nabi. Lagi tiga orang ini lagi tiduran di sisi Ka'bah. Nabi ada di tengah-tengah. Udah. Lagi tiduran, lagi ngobrol kali ya. Tiba-tiba id atahu tiba-tiba datang kepada Nabi. Id atahu tiba-tiba datang kepada Nabi siapa? Jibrilu, malaikat Jibril. Siapa Jibrilu, malaikat Jibril, wa Mikailu, dan malaikat Mikail. Wa ma'ahuma, dan itu beserta Jibril dan Mikail. Wa ma'ahuma, dan itu beserta Jibril dan Mikail. Malakun bermula malaikat. Malakun bermula malaikat, akhoru yang lain. Malakun bermula malaikat, akhoru yang lain. Lagi enak-enak tidur, tiba-tiba Jibril sama Mikail datang. Kalau misalkan kalian jadi orang yang tidur terus di tangan Jibril, mau ngapain coba kalian? Lagi enak-enak tidur, Jibril datang. Jibrilnya Jibril malaikat, bukan Jibril orang Tangerang. Jibril malaikat datang sama Mikail. Yang datang tiga malaikat. Yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, ada lagi malaikat satu lagi. Nah, malaikat yang satu lagi ini khilaf ya. Wakila Israfil. Jadi Jibril, Mikail, Israfil. Tiga malaikat langsung datang nyamperin Nabi Muhammad yang lagi tidur miring di sisi Ka'bah itu. Kira-kira mau ngapain? Tiga malaikat itu mau ngapain? Fahtamaluhu kemudian membawa siapa malaikat akan Nabi, dibopong nabinya. Fahtamaluhu kemudian membawa siapa malaikat akan Nabi, hatta ja'u sehingga datang siapa malaikat yang tiga tadi itu. Hatta ja'u sehingga datang siapa malaikat, bihi dengan Nabi, zamzama akan air zamzam. Dibopong Nabi Muhammadnya, digotong langsung sama malaikat Jibril, Mikail sama Israfil, langsung menuju air Zam-Zam. Antara Ka'bah sampai air Zam-Zam itu tidak terlalu jauh. Jadi lagi tiduran dibopong kalian. Kalau kalian dibopong sama malaikat gimana coba?
Malaikatnya bukan model kayak gini, maaf. Sama kukunya malaikat juga gedean kukuan malaikat. Malaikat itu wakila gedenya sayapnya aja itu menutupi al-ard was-sama. Sayapnya aja menutupi bumi dan langit. Wakila ya. Badannya segede apa? Sayapnya aja segitu. Dan itu 3 malaikat sekaligus langsung dibopong Nabi Muhammad menuju air Zam-Zam. Diapain Nabi Muhammad itu? Fastalqauhu kemudian menidurkan. Jangan meniduri. Kemudian menidurkan siapa malaikat akan Nabi. Fastalqauhu kemudian menidurkan siapa malaikat akan Nabi ala dhuhrihi atas punggungnya Nabi. Fastalqauhu kemudian menidurkan siapa malaikat akan Nabi ala dhuhri atas punggungnya Nabi. Nabi ditidurin. Ini tidurin di punggungnya, berarti tidurnya tidur terlentang. Ditidurin di air Zam-Zam di situ. Wakila Nabi Muhammadnya masih tidur gak bangun gitu. Jadi dibopong sama malaikat itu Nabi Muhammad gak bangun. Wakila tidak keras, saking tidak kerasanya sampai Nabi Muhammad itu masih dalam kondisi tidur gitu ya. Langsung dibawa ditidurin di samping air Zam-Zam. Air Zam-Zam dulu gak kayak sekarang. Air Zam-Zam masih bentuknya sumur. Kalau sekarang udah keran. Belum masih sumur. Ditaruh di samping sumur Zam-Zam. Setelah itu gimana? Fatawallahu kemudian mengurusi siap akan Nabi. Failnya nanti ya. Fatawallahu kemudian ngurusi akan Nabi minhum dari malaikat. Minhum dari malaikat siapa? Jibrilu, malaikat Jibril. Siapa Jibrilu? Malaikat Jibril. Yang jadi ketuanya adalah malaikat Jibril. KM-nya itu malaikat Jibril. Jadi Israfil sama Mikail itu anggotanya, untuknya. Jadi yang ngurusin KM-nya itu adalah malaikat Jibril. Wa fi riwayatin, dan itu di dalam satu riwayat. Wa fi riwayatin, dan itu di dalam satu riwayat. Udah ya ceritanya selesai. Sekarang ada cerita beda lagi. Wa fi riwayatin, dan itu di dalam satu riwayat. Faraja terbuka. Faraja terbuka apa? Saqfu baiti, atap rumah saya. Apa saqfu baiti, atap rumah saya? Rumah saya itu maksudnya saya Nabi Muhammad ya. Apa saqfu baiti, atap rumah saya. Fanazala kemudian turun. Fanazala kemudian turun siapa? Jibrilu, malaikat Jibril. Fanazala kemudian turun siapa? Jibrilu, malaikat Jibril. Ada yang ngomong sebelum Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad enggak lagi di Ka'bah, enggak lagi tidur di Ka'bah, tapi lagi tidur di rumah. Tiba-tiba lagi tidur di rumah, atapnya terbuka. Atapnya kebuka. Jadi atap kebuka zaman sekarang itu dulu udah ada atapnya kebuka, tapi yang buka malaikat Jibril. Atapnya kebuka, turun malaikat Jibril di bawah Nabi Muhammad. Jadi ada dua versi. Ada yang tidur di samping Ka'bah, ada yang ngomong lagi tidur di rumah. Karena ini malam ya. Malam karena perjalanan menuju Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha itu semalam sebelum subuh udah nyampe. Setelah diculik oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad diapain? Fasyukko kemudian disobek, dibelah. Fasyukko kemudian dibelah siapa? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam
min thagrati nahrihi, min thagrati nahrihi, dari lobang lehernya Nabi. Min thagri nahrihi, dari lobang lehernya Nabi, ila asfali batnihi, sampai bawah perutnya Nabi. Ila asfali batnihi, sampai bawah perutnya Nabi. Sampai di pinggir air Zam-Zam, Nabi Muhammad dioperasi. Dioperasi, ketua operasinya adalah malaikat Jibril. Dioperasi apanya? Dibelah apanya? Dimulai dari lubang leher. Lubang leher itu masih ini nih. Di leher itu kalian pasti di bawahnya ada, ya, ada lubang ini ya, di tengah-tengah. Ini namanya thaghroh, thaghroh tinahri. Dibelah dari mulai sini sampai perut bagian bawah, ke bawah. Dibelah sama malaikat Jibril. Dokternya namanya Dokter Jibril, spesialis bedah Nabi Muhammad. Dibelah sampai perut bagian bawah, dibelah sama malaikat Jibril. Wakila di, kita dulu belum lagi jelasin. Ada yang mengatakan belahnya itu pakai jempolnya malaikat Jibril. Tapi ini ditentang, apakah malaikat Jibril itu beneran punya jempol apa enggak. Ini juga kita nggak ada yang tahu. Dibelahnya gini, nanti habis dibelah, ditutup lagi sama malaikat Jibril, ditutup lagi gitu pakai jempol. Jadi alatnya itu pakai jempolnya malaikat Jibril. Wakilah itu ada yang ngomong seperti itu. Tapi ini masih dipertanyakan. Kenapa dipertanyakan? Karena apakah malaikat Jibril itu punya jempol, kan gitu. Masa malaikat Jibril punya jempol? Jempolnya segede apa? Jadi jempolnya segede Spider kan? Jempolnya malaikat Jibril. Tapi ini sekali lagi masih dipertanyakan. Yang penting maunya dibelah aja Nabi. Setelah dibelah, Sumakola kemudian berkata, siapa Jibrilu malaikat Jibril? Siapa Jibrilu malaikat Jibril? Limikaila, kepada malaikat Mikail. Limikaila, kepada malaikat Mikail. Iktini bitostin min ma'i Zamzam. Kata malaikat Jibril, iktini, datangkanlah kepada saya. Iktini, datangkanlah kepada saya. Bitostin, dengan satu ember, seember lah gitu. Tostin itu sebenarnya maknanya bukan ember, wadah khas orang Arab. Tapi kalau mau diterjemahkan ke bahasa orang Indonesia ya ember atau gayung. Bitostin, dengan ember, min ma'i Zamzama, dari air Zamzam. Min ma'i Zamzama, dari air Zamzam. Kaima utohiru. Kaima utohiru, supaya membersihkan siapa saya. Kaima utohiru, supaya membersihkan atau supaya mensucikan siapa saya. Membersihkan qalbahu, akan hatinya Nabi. Qalbahu, akan hatinya Nabi. Wa usyrihu, dan meluaskan siapa saya, dan meluaskan atau memperluas siapa saya. Sodrohu, akan dadanya Nabi. Sodrohu, akan dadanya Nabi. Setelah dioperasi sama malaikat Jibril,
dibelah dadanya dari mulai leher sampai perut. Malaikat Jibril ngomong ke Mikail, Il, kira-kira gitu ya. Il, tolong itu air zam-zam seember ambil ember, tolong itu air zam-zam bawa sini gitu ya. Ini bitostin min ma'i zam-zam. Il, ambilin Il, tolong. Jadi manggil, ya masa manggilnya Mik, wah kayak enak ya. Mikail kan manggilnya Il dong. Masa Mik kayak enak. Il, ambilin itu air seember. Saya mau mensucikan hatinya Nabi, mau tak cuci hatinya. Jadi hatinya itu diambil, dicuci sama malaikat Jibril. Nabi Muhammad tidur, dia masa bangun, tetap tidur. Terus dadanya diluasin, dadanya itu diperluas daripada dadanya orang biasa. Makanya Nabi Muhammad itu orang yang paling lapang dada di muka bumi ini, Nabi Muhammad, karena sudah dioperasi sama malaikat Jibril atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang paling lapang dada di muka bumi ini adalah Nabi. Setelah diambil hatinya, diapain sama malaikat Jibril? Apakah dicuci pakai rinso atau diapain? Fastakhroja kemudian mengeluarkan siapa Jibril. Fastakhroja kemudian mengeluarkan siapa Jibril. Qalbahu akan hatinya Nabi. Qalbahu akan hatinya Nabi. Faghosalahu kemudian membasuh siapa Jibril akan qalbahu. Faghosalahu kemudian membasuh siapa Jibril akan qalbahu salasah marratin dengan 3 kali. Salasah marratin dengan 3 kali. Dibasuh 3 kali. Diguyur pakai air zam-zam yang dibawa sama malaikat Mikail. Dibasuh 3 kali. Jadi bolak-balik tuh. Malaikat Mikail bolak-balik 1, diguyur lagi, balik lagi, ambil sampai 3 kali. Setelah dicuci pakai air zam-zam, wa naza'a dan menghilangkan siapa malaikat Jibril aja udah. Wa naza'a dan menghilangkan siapa Jibril ma akan sesuatu karena yang ada apa ma itu bihi di dalam qalbi. Karena yang ada apa ma itu bihi di dalam qalbihi min ada dari kotoran. Dihilangin semuanya kotorannya itu, yang hitam-hitam, yang jelek-jelek itu dikeluarin semuanya. Jadi rasa dengki, rasa sombong, rasa hasud, marah, emosi, semuanya dikeluarin sama malaikat Jibril. Bersih sampai suci sesuci-sucinya. Jadi hati paling suci di muka bumi ini adalah hatinya Nabi Muhammad SAW, karena sudah dicuci langsung pakai sabun dari malaikat Jibril. Yang jeleknya dihilang semua, yang bagus-bagus dimasukin semua. Semua perkara yang bagus di muka bumi ini itu ada di hatinya Nabi Muhammad SAW. Yang masukin langsung malaikat Jibril atas perintah dari Allah. Jadi apapun yang bagus di muka bumi ini di Nabi Muhammad ada. Apapun yang jelek di muka bumi ini di Nabi Muhammad gak ada. Itu gara-gara operasinya Dokter Jibril alaihis salam. Dokter Jibril gak punya gelar ya, gelarnya alaihis salam itu. Kemudian setelah dikeluarin kotorannya, diapain lagi sama malaikat Jibril? Wahtalafa dan bolak-balik. Wahtalafa dan bolak-balik ilaihi kepada Jibril. Ilaihi kepada Jibril siapa Mikail. Siapa Mikail? Bisalah si tosatin dengan 3 ember, dengan 3 wadah.
Bisalah sitosatin dengan 3 ember, min ma'i zamzama dari air zamzam. Min ma'i zamzama dari air zamzam. Mikail bolak-balik dong, ngambilin air lagi. Nggak berani nolak Mikail, nggak berani nolak kepada malaikat Jibril. Kalau nolak nanti dipecat, nanti jadi malaikat. Enggak ya. Jadi ketuanya emang malaikat Jibril. Mikail itu anunya lah, bansernya lah. Jadi anggotanya doang yang disuruh-suruh. Setelah bolak-balik sampai 3 kali, terakhir pakai apa? Terakhir basuhnya summa'ata. Sebentar, mabni majhul aja. Summa utiya kemudian didatangkan siapa? Jibril. Summa utiya kemudian didatangkan siapa? Jibril. Bitostin dengan ember. Bitostin dengan ember min zahabin dari emas. Min zahabin dari emas. Basuhan terakhir embernya terbuat dari emas. Isinya apa aja? Mumtaliin yang penuh. Mumtaliin yang penuh. Apanya? Hikmahnya. Jadi tabiz. Mumtaliin yang penuh atau dipenuhi. Apanya? Hikmahnya. Wa imanan dan imannya. Terakhir embernya pakai ember terbuat dari emas. Isinya itu iman dan hikmah. Segala hikmah di muka bumi ini, iman, sesempurnanya iman itu ada di ember yang terbuat dari emas itu. Terus dicemplungin ke hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'afroghohu kemudian mencuci atau menuangkan siapa? Jibril akan tostin min dahabin, ember dari emas itu. Fa'afroghohu kemudian menuangkan siapa? Jibril akan tostin min dahabin fi sadrihi di dalam dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mala'ahu dan menuhi siapa? Jibril akan Nabi. Wa mala'ahu dan menuhi siapa? Jibril akan Nabi. Hilman akan sifat bijaksana. Hilman akan sifat bijaksana. Wa ilman dan ilmu. Wa ilman dan ilmu. Wa yakinan dan yakin. Wa yakinan dan yakin. Wa islaman dan Islam. Wa islaman dan Islam. Dicuci pakai iman, dicuci pakai air zam-zam. Terakhir dikasih hilman, bukan hilman terus masukin ke situ kan. Dikasih sifat bijaksana, dikasih ilmu yang banyak, ilmu sesempurnanya ilmu, dikasih keyakinan, dikasih Islam, iman yang kuat. Jadi hatinya itu benar-benar genuine, hatinya itu benar-benar murni, nggak ada noda sedikit pun. Kalau kita kan banyak nodanya daripada putihnya. Kalau itu putih semua bersih, nggak ada noda sama sekali. Hatinya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa'at baqahu. Setelah diisi dengan yang bagus-bagus, summa'at baqahu kemudian nutup siapa? Jibril akan Nabi. Summa'at baqahu kemudian nutup siapa? Jibril akan Nabi. Summa khotama kemudian ngecap, nyetempel. Summa khotama kemudian ngecap siapa? Jibril. Baina katifaihi di antara dua belikatnya Nabi.
Saya ulangi, Summa Khotama kemudian ngecap siapa Nabi, Summa Khotama kemudian ngecap siapa Jibril, baina katifaihi di antara dua belikatnya Nabi, distempel pakai apa? Bi khotamin nubuwati dengan cap kenabian. Bi khotamin nubuwati dengan cap kenabian. Setelah operasinya selesai, ditutup lagi sama malaikat Jibril, ditutup pakai jempolnya lagi, wakilah ya, ditutup lagi, ada yang ngomong pakai sayapnya, ditutup lagi sampai rapat, terakhir distempel. Distempelnya pakai stempel kenabian, namanya khotamin nubuwah, cap kenabian. Capnya di mana? Di antara belikat. Kalian tahu belikat? Belikat itu ini nih. Belikat itu ini ya, kalian kalau gerak ini ada tulang. Nah, ini apa namanya bahasa Indonesianya? Kan ada dua nih, ada dua. Ya kan, ada. Nah, ini namanya katif. Ya, ini namanya katifun, belikat. Nah, dicapnya di situ. Di tengah-tengahnya, di tengah-tengah. Itu dicap oleh cap kenabian. Kayaknya ada di sini capnya. Oh, enggak ada. Di kitab itu ada cap kenabiannya kan. Dicap kenabian, setelah itu baru diberangkatkan Isra Mi'raj. Jadi sebelum Isra Mi'raj itu disucikan dulu. Disucikan dulu. Isra Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu harus iman itu kita. Meskipun kita tidak menyaksikan, kita harus iman. Wajib iman. Kalau nggak iman nanti kufur kita. Soalnya apa? Di Qur'annya sudah ada. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa itu ada di Quran. Kalau sudah ada di Quran berarti sudah pasti benar. Kalau benar yang enggak iman berarti kufur. Gitu iman. Kalau Mi'raj tidak ada di Quran. Perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha itu enggak ada di Quran. Adanya di hadis. Adanya di hadis. Nah, ini dua-duanya harus iman. Karena satu di Quran, satu di hadis. Nah, Isra Mi'raj itu kita bisa enggak? Kita itu bisa, Mi'raj itu bisa. Mi'raj itu kan tembus sampai langit ketujuh, sampai ketemu Allah langsung. Kita bisa enggak? Di hadisnya Nabi mengatakan Mi'rajul mu'min as-sholatu. Perjalanan Isra Mi'rajnya kita sebagai orang iman itu sholat. Jadi sholat itu sama seperti Isra Mi'raj. Kitanya aja yang enggak ngerasa. Jadi sholat itu pada hakikatnya kita itu sedang tembus ke langit ketujuh ke Sidratul Muntaha, bertemu langsung di hadapan Allah. Makanya sholat itu tidak ada penghalang apa-apa, ya langsung ke Allah, nggak ada penghalang apa-apa. Namanya Mi'raj, Mi'rajul mu'min, Mi'rajnya orang iman itu ya sholat. Makanya kalau sebelum sholat itu harus bersuci dulu, yaitu pakai wudu. Kalau kita punya junub ya berarti harus mandi. Nggak bisa sholat tanpa wudhu, nggak bisa. Harus suci dulu hatinya. Dan kalau bisa, yang dibasuh itu tidak hanya muka, tidak hanya tangan, tidak hanya kepala, tidak hanya kaki, tapi hatinya juga dibasuh. Jadi pas lagi sholat itu dibelah dulu hatinya. Kalau hatinya masih kotor, sini saya belah. Oh enggak, nanti tak cuci. Pakai baik clean. Oh. Dibelah dulu hatinya, dibelah secara majaz ya. Dibelah hatinya, dibersihkan hatinya, kotorannya dibuang semua, fokus Isra Mi'raj. Nabi Muhammad kayak gitu. Jadi sebelum Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad hatinya dibersihin dulu. Soalnya bakal menjalani perjalanan spiritual paling dahsyat di muka bumi ini. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan spiritual paling dahsyat yang dialami oleh manusia di muka bumi ini. Perjalanan apa tuh? Ke bulan, baru ke bulan. Ini Sidratul Muntaha, langit ketujuh.
Nanti langit pertama ketemu siapa, kedua ketemu siapa gitu. Baru ke bulan loh Pak. Siapa sih yang pernah ke bulan gitu. Atau jet apa teknologi kendaraan yang paling tercepat di muka bumi ini, dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu paling butuh berapa puluh jam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah itu cuma semalam doang. Semalam berangkat habis Isya, datang sebelum subuh. Itu Isra Mi'raj. Jadi ba'da Isya ini. Jadi Nabi tidur di samping Ka'bah itu ba'da Isya. Setelah sholat Isya di Masjidil Haram, Nabi Muhammad tidur di sisi Ka'bah itu sama Hamzah sama Ja'far. Didatangin malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Gitu. Habis Isya berangkat OTW, ya. Sebelum subuh udah ada di rumah lagi. Sebelum subuh ya. Sebelum subuh itu kira-kira waktu-waktu tahajud lah. Itu sudah ada di rumah lagi. Itu sudah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit ke 7 Sidratul Muntaha. Balik lagi ke bawah ke Masjidil Aqsa, balik lagi ke Masjidil Haram. Jadi PP, semalam itu PP. Nah ini orang pakai teknologi apapun tidak bakal masuk akal perjalanan Isra Mi'raj. Jadi perjalanan spiritual paling dahsyat yang dialami oleh manusia semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat. Paling hebat Isra Mi'raj.